Rizky Istighfara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI. Di sini saya akan meresum materi kemarin dan materi sekarang. Dan saya akan menyampaikan materi yang saya dapat di hari pertama. Internasional tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa. Namun semua pihak, bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi dekan, mahasiswa, dosen, dan tendik atau karyawan, semuanya partisipasi dengan acara bersama untuk mencapai reputasi internasional. Tentu saja kita mencapai reputasi nasional dan regional. Apakah kita sudah mencapai itu? Perlu saya informasikan bahwa saya di kampus UIN Malang ini tercinta mempunyai prestasi yang luar biasa. Mungkin kalian belum tahu, karena itu saya perlu menginformasikan. Pertama, akreditasi institusi udah 2 kali A. Jadi kita akan mencapai instansi unggul yang kedua A. Kalau akreditasi sudah A beberapa kali, maka kita mengajukan akreditasi internasional. Rencana ini tahun ini. Akreditasi dan sertifikat internasional akan terus ditingkatkan sampai detik ini. Sertifikat internasional sudah dimulai oleh beberapa prodi, yaitu sertifikat melalui yang kedua mengolah terbaik, membentuk PT KIN yang kita ini merupakan satuan karya Badan Layanan Umum. Tidak semua PT KIN ini, tidak semua UIN, jadi harus di UIN dulu. Setelah itu juga menjadi Satker Blue Badan Layanan Umum. Yang berikutnya adalah peringkat 2 PT KIN Webometrics mulai tahun 2019 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar Webometrics tingkat di Indonesia University. Ranking versi HEREX perpustakaan unggul terakreditasi A 2 kali. Sudah terakreditasi A, sudah coba nanti kalau ke kampus lihat perpustakaan kita. Wah, ini luar biasa, berbeda dengan perpustakaan PT KIN yang lainnya. Kemudian kita juga termasuk top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Prestasi yang luar biasa tadi tidak dimiliki semua PT KIN di UIN, tetapi ini sudah diupayakan dengan jerih payah. Kalau sudah prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, maka akan diterima di dunia kerja dengan mudah, karena itu semua kualitas dari perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan tadi merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus kita agar mahasiswa lulusannya diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi yang luar biasa. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh dengan besaran dari UKS.
yang kalian membayar semuanya, apalagi yang dimiliki oleh UIN Malang. Keunggulan apa daripada perguruan tinggi Islami lainnya? Jadi perguruan tinggi Islami disingkat dengan PT, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau PTN, berada di bawah naungan ikut. Kita antara ini mempunyai destinasi, mempunyai keunggulan, kita punya. Karena itu wajib membayar mahar. Mahar sebenarnya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kos-kosan selama 1 tahun, bukan, tetapi adalah untuk kebutuhan santri selama ma'had, juga proses belajar mengajar selama di Makkah. Berikutnya Adam Ali Al-Jami'ah itu wajib 1 tahun, kemudian ada Ali sampai lulus. Ini mahasiswa dan mahasiswi pilihan harus daftar di tes, yang baca kitabnya bagus ini bisa masuk ke Ma'had Al-Ali. Materi kedua di hari pertama yaitu melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekali kita berpikir ilmiah harus didasari karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga kita manusia berilmu. Beda antara mahasiswa yang bukan mahasiswa. Karena itu maka yang kedua, kita saling di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Selalu berperilaku positif, karena bukan sekedar punya pikiran, bukan sekitar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk berperilaku positif. Berperilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampilan dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya memimpin, memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Mau jadi apa 4 tahun ke depannya? Saat inilah Anda yang menemukan mau jadi ilmuwan, mau jadi dokter, mau jadi guru. Materi yang saya dapat hari ini. Yang pertama, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas periode 2021 Kabinet Sakti. Tadi tidak ada ketua, kemudian
jajaran BPH, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara umum. Di sini ada juga kementerian dibantu oleh sekretaris kementerian yang akan menang program-program yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Mahasiswa. Kita ada partner kerja di sini, lembaga legislatif yaitu Senat Universitas, dan yang penting akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin yang bisa disampaikan, mungkin ada tambahan dari Presiden masa. Oke, jadi pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas. Salah satunya ada yang materi kedua, Kementerian Dema Universitas. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, kedua Kementerian Luar Negeri, ketiga Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, keempat Kementerian Agama, kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, keenam Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja Dema UIN Malang adalah Sahabat Desa selama satu periode ke depan. Jadi pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas. Salah satunya adalah Sahabat Desa. Jadi kita memiliki ataupun ingin mengingatkan terkait kepekaan mahasiswa masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasi dengan mitra-mitra di UIN Malang. Kedua, kita ada program kerja terkait Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerja sekolah ini adalah ingin memberikan hal-hal kepada kampus untuk mempromosikan sekolah kepada sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Ketiga adalah program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Nantinya akan diberikan program kerja yaitu Rihlah Parlemen yang berprogram kerja ini nantinya untuk berdiskusi. Yang materi kedua, Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi denah UGM dan HMJ. Visi SMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SMA advokasi, legislasi, tiga pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan dipertanggungjawabkan oleh selesai agenda. Fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menerapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA. Kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA
dalam melaksanakan kebijakan organisasi mahasiswa. Komisi SEMA. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Kedua, Komisi Organisasi, dan ketiga, Administrasi dan Keuangan. Keempat, Informasi dan Komunikasi. Materi ketiga yang saya dapat, pemilihan saya diundang oleh materi agama. Waktu itu saya jadi narasumber sebagai ketua senat itu. Kita senat mahasiswa jadi VS Madura. Sekarang namanya masih Presma. Enggak ya, dan mahasiswa seluruh mahasiswa baru UIN Maliki Malang Ibrahim yang berbahagia